Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merasa benar-benar di ujung tanduk gitu? Stres, lelahnya luar biasa, mungkin ya agak kewalahan gitu menghadapi satu tugas atau panggilan penting dalam hidup Anda? Hmm, Apalagi kalau rasanya ini sesuatu yang, wah gede banget, bahkan mungkin terasa kayak ini mandat dari Tuhan nih. Nah pertanyaannya, gimana caranya kita bisa terus jalan kalau rasanya baterai udah habis total dan tantangannya segede gunung? iya iya. Hari ini kita akan coba cari jawabannya nih dari sumber yang menurut saya menarik banget, beberapa bagian dari kitab Zakaria dan Ezra di Alkitab, plus sebuah tulisan renungan yang menggali kisah Zerubabel. Dia ini tokoh yang dapat tugas bangun lagi bait suci di Yerusalem setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan itu loh, masa di mana mereka diasingkan dari tanah air mereka. Oke. Misi kita kali ini, kita mau gali lebih dalam makna di balik kalimat kunci yang mungkin sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita resapi. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Kita mau lihat gimana kalimat ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, tapi sebuah strategi bertahan hidup mungkin ya. Saat beban terasa nggak masuk akal, kita akan telusuri gimana Zerubabel hadapi gunung besar di depannya, dan kita mulai dari isu yang diangkat di renungan. Kenapa sih banyak orang, mungkin termasuk Anda juga, merasa begitu terkuras dalam pekerjaan atau pelayanan? Apa ya akarnya dan adakah jalan keluar yang ditawarkan sumber-sumber ini? Wah, ini topik yang kena banget ya. Rasanya hampir semua orang pernah di posisi itu. Kebebanan tanggung jawab, proyek raksasa, atau panggilan hidup yang rasanya nyedot semua energi gitu. Menarik sekali ngelihat bagaimana sebuah kisah ribuan tahun lalu ini bisa ngasih kita perspektif baru. Mungkin sebuah cara pandang yang beda gitu terhadap kelelahan kita hari ini. Oke, biar kebayang situasinya nih, mari kita kenalan dikit sama Zerubabel ini. Siapa dia dan apa sih yang dia hadapi? Sumber kita, terutama dari kitab Esra sama renungan yang kita punya, cerita kalau Zerubabel ini, dia pemimpin rombongan pertama orang Israel yang balik dari pembuangan panjang di Babel. Semangat awalnya, wah membara. Mereka mau bangun lagi bait suci, pusat ibadah mereka yang udah hancur lebur. Kedengarannya mulia banget ya. Iya, mulia tapi. Tapi ya namanya juga proyek ambisius, pasti ada aja cobaannya. Kitab Ezra itu ngelukisin gambaran tantangan yang wah nggak main-main. Pertama, muncul perlawanan sengit dari penduduk sekitar. Mereka ini bukan cuma nggak setuju, tapi aktif banget nyoba nyabotase. Oh iya, gimana caranya tuh? Bayangin deh, mereka sampai nyogok pejabat-pejabat kerajaan Persia, penguasa waktu itu, biar proyek ini gagal total. Dan ini bukan cuma sehari dua hari loh, tapi berlangsung bertahun-tahun, ngelewatin masa pemerintahan beberapa raja. Wah, gila sih itu. Sampai segitunya ya. Iya kan? Akibatnya ya bisa ditebak, semangat mulai kendor, orang-orang jadi takut, dan akhirnya pembangunan berhenti total. Mandek. Sumber renungan kita bilang sampai belasan tahun. Belasan tahun ya. Lama banget. Lama banget. Dan ironisnya nih, di tengah kemandekan itu, fokus umat malah geser. Mereka jadi sibuk mempercantik rumah masing-masing, mungkin semacam pelarian juga ya dari tugas besar yang macet itu. Iya ya. Penting banget kita tangkep nih, pembangunan bait suci ini bukan sekedar proyek konstruksi biasa ya. Buat bangsa yang baru pulang kampung ini, bait suci itu ibarat jantungnya identitas dan spiritualitas mereka. Tempat mereka merasa nyambung lagi sama Tuhan dan sesama. Betul. Jadi, bisa dibayangin nggak gimana rasanya bertahun-tahun dihalangi, diintimidasi, sementara simbol harapan mereka terbengkalai gitu aja. Ini benar-benar kondisi yang ngelahirin gunung besar, bukan cuma gunung masalah fisik ya, tapi juga gunung keputusasaan, kelelahan mental dan spiritual. Gunung masalah yang berlapis-lapis jadinya ya. Nah, di tengah kondisi yang kelihatannya buntu inilah, titik baliknya muncul. Kitab Esra pasal 5 cerita, atas dorongan dua orang nabi utusan yang dipercaya nyampein pesan Tuhan, yaitu Hagai dan Zakaria, pembangunan dimulai lagi. Oke, akhirnya jalan lagi ya. Jalan lagi, tapi bukan berarti masalah langsung hilang gitu aja. Muncul lagi nih pejabat lokal namanya Tatnai yang datang mempertanyakan, siapa yang kasih izin kalian bangun-bangun ini? Kayak nyari gara-gara gitu. Selalu ada aja ya yang gitu. Selalu ada aja. Tapi ada satu kalimat penting di Esra 5 ayat 5 yang jadi kunci. Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti. Ini nunjukin, di balik semua kekacauan dan oposisi itu, ada campur tangan ilahi,
yang mungkin nggak kelihatan langsung ya, tapi menjaga proyek ini tetap jalan. Meskipun mungkin ya tertatih-tatih gitu. Wah, ada perlindungan tak terlihat gitu ya. Nah, ini dia nih bagian intinya. Di tengah situasi yang nggak pasti, semangat yang naik turun kayak roller coaster, dan pekerjaan yang sempat mati suri, itulah Tuhan ngasih pesan khusus lewat Nabi Zakaria. Pesan yang bukan cuma buat nyemangatin, tapi buat mengubah cara mereka bekerja. Mari kita lihat penglihatan yang diterima Zakaria di pasal 4 kitabnya. Oke, gimana tuh penglihatannya? Jadi ceritanya, Zakaria ini kayak dibangunin dari tidur sama malaikat. Terus dia lihat pemandangan yang unik banget. Sebuah kandil, tahu kan tempat pelita gitu, tapi seluruhnya dari emas murni. Di atasnya ada wadah penampung minyak, kandil ini punya 7 lampu. Hmm, Dan yang lebih detail lagi, tiap lampu itu punya 7 saluran minyak sendiri. Nggak cuma itu, di kanan kiri wadah minyak itu ada 2 pohon zaitun. wah kompleks juga ya simbolnya. 2 pohon zaitun, 7 lampu, 7 saluran. Iya, Zakaria ya, sama kayak kita mungkin ya bingung liatnya. Dia nanya ke malaikat, ini maksudnya apa sih? Dan jawaban malaikat inilah yang jadi pesan inti buat Zerubabel, si pemimpin proyek itu. Dengerin baik-baik nih kutipan dari Zakaria 4 ayat 6. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, ini dia kalimat saktinya. Kalimat yang nawarin cara pandang yang sama sekali beda tentang gimana nyelesain tugas maha berat itu. Yuk, kita coba kupas makna simbol di balik penglihatan ini, kayak yang juga diulas di renuran kita. Yang paling nyolok itu kan minyak ya. Minyak ini terus-menerus ngalir dari 2 pohon zaitun ke wadah penampung, terus dari situ disalurin ke 7 lampu lewat saluran-salurannya. Bener, kayak suplai nggak putus gitu ya. Iya, ini gambaran yang indah banget tentang Roh Kudus atau Roh Tuhan itu sendiri. Apa maknanya? Yaitu tadi sumber daya ilahi yang nggak ada habisnya, terus-menerus tersedia, berkelanjutan. Beda banget kan sama kekuatan kita manusia yang ada batasnya, yang bisa capek, bisa habis. Jauh beda. Pesannya jadi jelas banget. Pekerjaan besar yang sifatnya rohani kayak bangun bait suci ini, atau mungkin ya pelayanan dan panggilan hidup kita, itu nggak bisa cuma ngandelin otot, otak, atau dompet kita sendiri. Itu semua terbatas. Pekerjaan ini butuh sumber daya yang levelnya beda, yaitu Roh Kudus. Sumber daya ilahi ya. Renungan kita ngontrasinnya bagus banget. Nyoba ngerjain pekerjaan Tuhan pakai kekuatan sendiri itu kayak bangun rumah pakai kayu lapuk atau jerami kering. Kelihatannya kerja, tapi rapuh dan gampang hancur. Butuh fondasi dan material yang jauh lebih kuat. Sumbernya harus beda. Oke, jadi bukan cuma soal kerja keras, tapi sumber tenaganya dari mana gitu ya. Tepat. Dan Tuhan, lewat Zakaria, nggak cuma ngasih prinsip umum loh. Dia langsung ngomongin gunung besar yang tadi kita bahas, yang ngelambangin semua hambatan. Itu. Di ayat berikutnya, Zakaria 4 ayat 7, ada firman yang dahsyat banget. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Wah, itu janji yang kuat banget ya. Kuat banget. Ini bukan sulap yang bikin masalah hilang seketika ya, tapi ini janji. Janji bahwa sebesar apapun rintangannya, serumit apapun masalahnya, itu bakal diatasi, bakal diratain. Bukan karena Zerubabel hebat, tapi karena Roh Tuhan yang kerja. Penglihatan ini bahkan ngasih spoiler akhirnya. Zerubabel bakal ngangkat batu terakhir, batu penutup bangunan, disambut sorak-sorai. Indah, indah sekali. Ini visi kemenangan yang pasti. Wah, ini kayak jaminan pribadi ya. Di tengah semua keraguan sama kelelahan itu, dapat pesan spesifik, gunung di depanmu bakal rata dan kamu pasti bisa selesaikan ini. Itu pasti ngena banget buat Zerubabel dan timnya. Pasti. Ngena banget. Dan ternyata nggak berhenti di situ, Tuhan kasih peneguhan lagi. Di ayat 9 pasal 4 itu, ada janji yang personal banget buat Zerubabel. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Ini kayak garansi ilahi, kamu yang mulai, kamu juga yang bakal finish, titik. Mantep itu. Jelas banget ya jaminannya. Jelas banget tujuannya apa sih Tuhan ngomong gini? Ayat itu lanjut bilang, maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Jadi ketika bait suci itu akhirnya selesai, dan sejarah nyotet memang selesai, itu bakal jadi bukti hidup. Bukti bahwa Tuhan yang kerja, Tuhan yang nyertain, dan pesan lewat Zakaria ini benar adanya. Ini bukan cuma soal bangunan fisik jadinya, tapi soal pembuktian kuasa dan kesetiaan Tuhan di tengah kemustahilan. Iya ya, ada satu lagi nih, pergeseran perspektif yang menurut saya penting banget.
Ada di ayat 10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil. Oh iya, ayat itu ya? Ini langsung nyambung ke perasaan frustrasi yang sering kita alamin kalau progres kerjaan rasanya lambat banget atau hasilnya nggak kelihatan signifikan. Mungkin Anda juga pernah merasa gini kan? Kok gini-gini aja ya? Sering banget itu. Rasanya nggak maju-maju. Nah, pesannya jelas. Jangan sepelekan langkah-langkah kecil, jangan remehkan progres yang kelihatannya lambat. Setiap bata yang kepasang itu penting di mata Tuhan. Menarik. Ayat 10 ini lanjutannya juga menarik. Mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Nah, yang 7 ini kemungkinan besar balik lagi ke 7 lampu di kandil tadi, yang di sini diartiin sebagai 7 mata Tuhan. Oh, jadi mata Tuhan ya? Iya, ini simbol kemahatauan Tuhan. Pengawasannya yang sempurna ke seluruh penjuru bumi. Artinya, nggak ada detail sekecil apapun yang luput dari perhatiannya. Dia lihat prosesnya, dia hargai jeripayahnya, bukan cuma hasil akhirnya yang megah nanti. Ini semacam suntikan semangat buat terus tekun, meskipun garis finish masih jauh di depan mata. Oke. Semua kisah dan pesan inspiratif ini, sekarang coba kita tarik benang merahnya balik ke persoalan awal kita ya. Ingat kan? Soal rasa stres, lelah, sampai burnout dalam pekerjaan atau panggilan kita. Renungan kita nyebut beberapa kemungkinan akar masalahnya. Bisa jadi kita terlalu banyak bilang iya sampai overcommit, manajemen waktu yang agak berantakan, sumber daya yang terbatas, atau ya memang sifat pekerjaan Tuhan itu kadang penuh tantangan, gesekan, dan nggak selalu mulus. Persis kayak yang dialamin Zerubabel tadi. Betul, mirip banget kondisinya. Nah, pesan inti dari Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan, melainkan dengan rohku. Ini jadi kunci jawabannya kan? Tapi yang menarik buat dicatat nih, ini bukan berarti solusinya suruh berhenti kerja atau tiba-tiba semua masalah lenyap gitu aja. Sumber renungan kita malah ngasih fakta. Setelah dapat pesan ini pun, Zerubabel dan timnya masih harus kerja keras lagi sekitar 4 tahun sampai bait suci itu benar-benar rampung. Oh, jadi nggak langsung selesai ya setelah dapat pesan itu? Nggak langsung. Jadi pesan ini bukan obat instan penghilang kesulitan. Terus tentang apa dong? Ini lebih ke soal dari mana kita ngambil kekuatan buat ngadepin semua itu. Ini bukan tentang eliminasi tantangan, tapi tentang transformasi sumber energi kita. Bener nggak? Tepat sekali. Ini soal perubahan sumber daya. Renungan kita nggali lebih dalam peran Roh Kudus yang tadi dilambangin minyak itu. Ada 2 fungsi minyak yang relevan banget di sini. Pertama, minyak itu nyegerin. Artinya, Roh Kudus itu sumber energi ilahi yang bisa nge-charge kita ulang saat kita lelah fisik, mental, atau spiritual. Kayak power bank spiritual gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kedua, minyak juga berfungsi nyembuhin dan ngobatin. Artinya, Roh Kudus bisa mulihin jiwa kita yang mungkin luka, semangat yang patah, atau hati yang letih karena tekanan dan kekecewaan dalam perjalanan. Wah, itu penting banget sih. Kadang kan bukan cuma capek fisik ya. Justru seringnya capek batin kan? Jadi, solusi praktisnya buat kelelahan dan stres itu bukan nyerah atau lari, tapi secara sadar dan aktif, terus-menerus nyambungin diri ke sumber kekuatan ilahi itu. Terus diisi oleh Roh Kudus. Renungan itu pakai kalimat bagus, memberi diri untuk terus diisi minyak Roh Kudus yang berlimpah. Gimana caranya tuh memberi diri diisi itu? Ya dimulai dari hal simpel tapi fundamental sih. Renungan nyaranin, awali hari dengan secara sadar nyerahin semua rencana, pekerjaan, dan potensi masalah hari itu ke Tuhan. Mungkin dengan doa singkat tapi tulus. Tuhan, hari ini aku mau jalan bukan dengan kekuatanku yang terbatas ini, tapi dengan kekuatan Roh-Mu. Mengakui keterbatasan kita dan ketergantungan kita padanya. Itu langkah awal yang penting. Mengakui butuh bantuan gitu ya? Iya, mengakui butuh Dia. Dan ini perlu diiringi dengan ngingat pesan Zakaria 4 ayat 10 tadi, jangan ngeremehin hari-hari kecil, jangan frustasi kalau progres nggak spektakuler. Ini penting banget, apalagi dalam konteks pelayanan atau pekerjaan jangka panjang yang mungkin nggak punya garis finish yang jelas, kayak pelayanan di komunitas atau gereja lokal yang disinggung di renungan. Iya juga ya, nggak selalu ada proyek selesai gitu kan? Betul, ini kan maraton, bukan sprint 100 meter. Kita butuh pasokan energi yang awet dan berkelanjutan, bukan cuma ledakan semangat sesaat yang datangnya dari ambisi atau kemauan kita sendiri. Sumber energi dari Roh Kudus itulah yang memungkinkan kita bertahan dalam maraton panjang ini. Jadi kalau kita simpulkan pembahasan kita hari ini apa ya takeaway utamanya buat Anda yang dengerin?
Ketika Anda lagi hadapi tantangan raksasa, ketika rasa lelah itu udah sampai ke tulang, apalagi dalam tugas atau panggilan yang terasa begitu penting dan berat, kuncinya ada pada satu pergeseran fundamental, pergeseran sumber kekuatan. Hmm, Bukan lagi mati-matian ngandelin keperkasaan atau kekuatan kita sendiri yang ya kita tahulah terbatas dan pasti ada habisnya, tapi belajar buat secara sadar, aktif, bersandar pada sumber daya roh Tuhan yang tak terbatas, yang digambarin terus ngalir kayak minyak dari pohon zaitun itu. betul sekali. Kisah Zerubabel, penglihatan Zakaria, dan semua jatuh bangun mereka itu bukan cuma cerita kuno. Itu contoh nyata gimana prinsip ini bekerja. Ini bukan mantra sulap penghilang masalah ya, tapi sebuah kunci buat nemuin kekuatan ilahi justru di tengah kesulitan. Ini ngubah cara kita mandang pekerjaan, cara kita bertahan ngehadapinnya, dan pada akhirnya ini yang mastiin pekerjaan itu selesai sesuai kehendaknya, bukan semata-mata karena hebatnya kita. Nah, sebagai penutup nih, kami pengen ngajak Anda merenung sejenak. Coba pikirkan satu tantangan spesifik, satu gunung besar dalam hidup Anda saat ini. Bisa jadi proyek di kantor yang bikin pusing 7 keliling, tanggung jawab keluarga yang rasanya berat, gesekan dalam pelayanan atau pergumulan pribadi yang rasanya kok nggak kelar-kelar. Sesuatu yang bikin Anda capek banget, kewalahan, atau bahkan mungkin kepikiran buat, udahlah lempar handuk aja. Oke, coba identifikasi satu ya. Iya, satu aja dulu. Sekarang coba bayangin sejenak. Gimana kalau Anda coba terapin prinsip bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku ini secara sangat sadar dan sengaja ke gunung spesifik itu. Gimana kalau Anda mulai ngedeketinnya hari demi hari dengan kesadaran penuh buat nggak cuma ngandelin skill, tenaga, atau koneksi Anda sendiri, tapi secara aktif minta dan bersandar pada sumber kekuatan ilahi. Apa sih makna praktis kalimat itu bagi Anda dalam situasi Anda hari ini? Bagaimana kesadaran ini bisa ngubah cara Anda bertindak, cara Anda merasa, atau bahkan mungkin ya hasil akhirnya? Coba renungkan itu.